Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wargi Bandung, kembali lagi di Ngariung Ngobrol Anak Negeri untuk Bandung. Bagi wargi Bandung yang belum menonton episode sebelumnya, bisa langsung scroll YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Dan jangan lupa untuk di-like, komen, subscribe, dan di-share sebanyak-banyaknya. Seperti biasa, di Ngariung selalu menghadirkan narasumber yang akan berbagi informasi seputar Kota Bandung. Saat ini, saya sudah berada di Kelurahan Babakan, Surabaya, Kecamatan Kiara Condong. Dan di tengah-tengah kita sudah hadir narasumber, langsung saja kita sapa. Halo Bapak Sampurasun. Rampes. Sudah Mang Bapak? Alhamdulillah. Bapak mangga disapa dulu wargi Bandungnya sekaligus memperkenalkan diri, silakan Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga Bandung, alhamdulillah saya Sabit Akdam, Lurah Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiara Condong. Ya, terima kasih Bapak sudah menyempatkan waktunya nih bareng kami bincang-bincang bersama Diskominfo Kota Bandung. Baik, Bapak mohon kiranya bisa dijelaskan dulu Bapak profil dari Kelurahan Babakan Surabaya, silakan. Kelurahan Babakan Surabaya, Kecamatan Kiara Condong, dengan luas wilayah 82 hektar. Terus kemudian juga jumlah penduduk sebanyak 18.432 jiwa. Terus kemudian juga ada mayoritas pekerjaan di Kelurahan Babakan Surabaya terdiri dari pekerjaannya ada swasta di kisaran 60%. Terus kemudian juga ada yang petani, petani itu pekebun. Terus kemudian ini juga ada di kisaran 20%. Terus kemudian juga ada pegawai negeri yang terdiri dari pegawai negeri sipil, PNS. Terus kemudian juga ada TNI dan Polri juga di kisaran 10%, dan sisanya lainnya ada yang serabutan, terus yang angkot, terus kemudian yang lainnya ojek dan yang lainnya itu di kisaran 5%. Baik, wah lengkap sekali ya pemaparan dari Bapak Sabit ini. Baik Bapak, terima kasih atas pemaparannya. Nah di sini kita pengen tahu Pak potensi-potensi yang ada di Kelurahan Babakan Surabaya ini. Apa aja sih Pak potensinya? Untuk potensi di Kelurahan Babakan Surabaya kebetulan memang dari segi industri, terus kemudian juga kebetulan memang ada banyak wira usaha, wira swasta, itu ada banyak perusahaan-perusahaan, terus kemudian perusahaan-perusahaan seperti halnya pertokoan, terus kemudian ada juga pabrik, ada pabrik kaos kaki dan segala macam. Terus kemudian juga memang beberapa diantaranya ada beberapa prioritas, ada beberapa yang telah kami raih untuk di Kelurahan Babakan Surabaya, seperti halnya kami telah meraih Siskamling aktif tahun 2019. Alhamdulillah kita meraih peringkat juara Harapan 1 tingkat Provinsi Jawa Barat. Untuk Harapan 1 di tingkat Provinsi Jawa Barat. Terus kemudian kita punya juga pernah meraih alat pendeteksi tanaman atau alat pendeteksi tanah. Jadi si tanah itu bisa dideteksi subur atau tidaknya dengan alat tersebut. Dengan kalau misalnya si tanahnya subur, itu ada lampu, menyala lampunya. Nah, itu pernah kita raih menjadi juara 1 tingkat Kota Bandung dalam rangka TTG, teknologi tepat guna. Alhamdulillah kita meraih itu juara 1, dan kemudian untuk selanjutnya kita juga pernah meraih kampung keluarga berkualitas. Keluarga berkualitas, kita meraih juara Harapan 1 tingkat Jawa Barat. Untuk tingkat Kota Bandungnya kita meraih juara 1, dan juga selain itu kita pernah menjuarai Kador Posyandu juara 1 tingkat Kecamatan Kiara Condong. Dan selain itu kita ada juga BBGRM Bulan Bakti Gotong Royong yang diselenggarakan oleh LPM. Alhamdulillah kita meraih juara 1 tingkat Kota Bandung tahun 2019. Dan masih banyak potensi-potensi lainnya yang memang tidak bisa disebutkan satu persatu pada kesempatan kali ini. Luar biasa, jadi memang ada prestasi-prestasinya juga ya Pak ya? Alhamdulillah. Baik, barangkali mau menambahkan? Ya, dan ini adalah skup kelurahan. Kita juga ada lampion. Lampion? Ya. Oke.
Itu bagaimana Bapak? Lampion kebetulan memang kita rencana ke depan ini berbentuk aplikasi, namun sekarang masih dalam bentuk Google Form, di mana lampion ini adalah lahir, mati, pindah, datang secara online. Oh, berarti penulisan data juga ya Pak, tapi berbentuk online? Berbentuk online. Oh, oke. Iya. Nah, untuk nanti Bapak bagaimana cara kerja aplikasi ini Pak? Entah itu misalkan bisa di-download di iOS, di handphone, atau hanya di komputer nih, bagaimana? Kita kasih linknya. Kita kasih linknya ke melalui grup RW, terus kemudian si RW untuk menyebarluaskan ke masyarakat, ke warganya. Si link itu di download, pas buka link itu nanti muncul persyaratan. Apa saja dibutuhkan untuk mengurusi akte kelahiran. Akte kelahiran misalnya, di situ sudah tertera untuk persyaratan akte kelahiran. Pertama surat nikah, terus kemudian juga ada surat keterangan kelahiran dari puskesmas, dari rumah sakit atau dari bidan. Terus kemudian persyaratan selanjutnya adalah pengantar RT RW. Itu sudah tertera di Google Form di situ. Baik, jadi memang ada data-data yang harus dipersiapkan ya Pak ya. Ada Jadi data. tinggal di apply gitu ya, tinggal dimasukkan saja, di upload mungkin ya di aplikasi tersebut nantinya. Baik. Harapannya, harapan dari Lampion ini adalah memang kalau misalnya warga yang datang ke kelurahan tidak bolak-balik lagi mengurusi kekurangan persyaratan, tapi ketika datang ke kelurahan itu sudah siap. Jadi tinggal print saja, tinggal keluar. Jadi tidak menunggu lama, tidak mengantri juga dengan lama. Jadi begitu datang sudah beres. Betul. Jadi bisa mengupload data-datanya dari rumah ya Pak ya. Hanya kayak tinggal di-apply saja Nah, itu rencana kapan Pak realisasikan nih aplikasi tersebut? Rencana memang kebetulan memang tahun 2024 ini kita sudah teranggarkan. Insya Allah tahun 2025 kita menganggarkan untuk aplikasi, dan insya Allah nanti juga ini kan harus ada ke Diskominfo juga laporan. Iya, luar biasa. Semoga dilancarkan ya Pak. Dan nanti di tahun depan, tahun 2025 segera terrealisasi dan memudahkan warga pastinya ya Pak untuk bisa mengurus data-data khususnya di pendudukan nih. Baik. Bapak, ini di depan kita ada apa nih Bapak? Apakah ini produk-produk UMKM dari Kelurahan Babakan Surabaya atau bagaimana nih Pak? Ya, kebetulan memang ini adalah sebagai salah satu di antara produk kami UMKM. Kita sudah ini kekurangan sleting. Ini masih seperti pouch gitu ya, dompet gitu ini seperti dompet. Ini nanti dilipat dan ini dipakai resleting, dan ini juga bisa dipergunakan sama ibu-ibu ini. Terus kemudian ini juga produk UMKM kami. Ini hasilnya berupa tasnya, alhamdulillah kayaknya tidak terlalu membuat malu ketika untuk dibawa jalan-jalan. Iya, dan ini juga alhamdulillah kita taplak meja juga berupa dari kerajinan buah tangan dari daur ulang sampah. Ini dari plastik kopi, ini juga sama dari plastik kopi, ini juga sama dari plastik. Dari plastik kopi juga, luar biasa sekali. Nah, ini untuk dijual apa bagaimana? Ini ada sementara memang konsumsi pribadi, dan ada juga yang sudah dijual. Memang murah meriah, tapi tidak memalukan. Baik. Nah, lalu ini kalau dijual di mana Pak kita bisa beli Pak? Dijual kita sudah ada aplikasi di Shopee, terus kemudian juga di Lazada, terus kemudian juga kita ada di Tokopedia. Tapi juga ada yang memang secara offline. Di secara offline kita kebetulan memang ada 2 pasar, pasar Kiara Condong di Kelurahan Kebon Jayanti, dan kemudian juga ada pasar di BTM, di pasar kita sendiri di Kelurahan Babakan Surabaya. Itu sudah dipasarkan dan itu secara offline-nya. Tersedia ya? Tersedia, untuk buah tangan seperti ini ya, di offline. atau langsung juga pemesanan ke yang bersangkutan. Kebetulan memang ada di RW 13 di belakang kantor kelurahan. Baik. Nanti boleh kalau ada sosial medianya atau yang bisa dihubungi nanti bisa dilampirkan ya. Siap. Baik. Nah Bapak, selain ini apakah ada produk-produk unggulan UMKM Bapak? Kebetulan memang kita ada di RW 15 itu ada yang membuat
telur asin, telur asin, terus kemudian juga ada tempe, produk tempe, terus kemudian juga ada produsen tahu Sumedang di kita, terus kemudian masih ada juga masih di ada catering ambu. Catering ambu ada di lokasi di Gang Simpang di RW 07. Kebetulan memang mereka menyediakan catering yang selalu kita pesan. UMKM-nya kita pergunakan. Iya, kita kalau misalnya ada acara-acara dari kelurahan, kita pesan ke ambu, catering ambu, dan alhamdulillah sudah mulai berjalan. Itu ada tutuk oncom, terus kemudian juga ada ayam bakar dan segala macam. Alhamdulillah memang sudah mulai beroperasi dan sudah mulai dikenal oleh warga masyarakat. Baik. Nah, lalu yang barusan itu banyaknya di kuliner ya Pak, atau di kuliner, makanan. iya. Nah, itu kalau makanan sendiri pemasarannya bagaimana Pak? Apakah memang masuk ke toko-toko atau di sosial media juga mereka aktif? Ya. Biasanya menyediakan toko di tempat. Oh, di jadi depan rumahnya mungkin, offline-nya Oke. pesan langsung ke rumahnya. Terus kemudian juga ada yang secara online bisa pesan lewat Gojek. Wah, bisa juga ya. Bisa Baik, lewat baik. Gojek. Alhamdulillah catering Ambu sudah menjalankan itu. Terus kemudian juga sudah offline-nya bisa pesan langsung ke beliau. Terus kemudian juga ada memang hanya di Gojek ya. Hanya di Gojek, baik. Di Gojek sudah bisa Iya. dipesan. Baik. Nah, yang tadi nih saya balik lagi ke yang pouch dan di buah tangan ini ya Pak ya. Iya. Jadi memang ini sudah masuk e-commerce seperti Iya. yang kita sebut saja Tokopedia, Shopee dan lain-lain. Nah, itu yang menguploadnya atau misalkan yang memasarkannya di e-commerce tersebut atau di marketplace tersebut, itu memang dari warganya sendiri atau dari Bapak nih, dari kelurahan? Kebetulan memang warganya sendiri. Wow, Dulu pernah kita memang keren, alhamdulillah keren. kita ada dari kami lupa dari mana. Kebetulan memang ada pelatihan. Oh, ada pelatihan Ada ya, Pak, ya? pelatihan Oke. perdagangan secara online. Dilatih dulu, terus kemudian setelahnya dilatih bagaimana cara memasarkan secara online. Alhamdulillah sekarang mereka sudah bisa Iya, sudah iya, bisa iya. memasarkan sendiri secara online. Baik, berarti memang ada seperti giat untuk UMKM-nya ya Pak Ada ya? giat Ada pegiat UMKM, untuk UMKM seperti ada agenda rutin mungkin Bapak barangkali Iya. untuk pelatihan-pelatihannya. Agenda rutin. insya Luar Allah. biasa sekali. Jadi memang warga juga tidak akan ketinggalan ya Pak ya, apalagi Siap, sekarang iya. di zaman digital yang harus bisa semua harus bisa mengakses gadget ya Pak, apalagi Iya. untuk bisa memajukan usahanya, jualannya, dan seperti ini juga bisa membantu ekonomi juga pastinya Pak ya. Baik. Alhamdulillah memang warga di Kelurahan Babakan Surabaya sekarang sudah tidak ketinggalan digital karena memang sekarang sudah serba digital. Betul. Jadi ini adalah sebuah tuntutan zaman. Berapapun mereka punya usia, Iya. sekalipun usianya sudah 50 tahun ke atas, sekarang sudah harus melek. Betul. Jadi dan untuk platform untuk belajar juga banyak sekali ya Pak. Iya. Bisa misalkan di YouTube atau di apapun itu. Yang penting ada kemauannya warga Bandung, betul ya Bapak ya? Iya. Baik. Bapak, terakhir nih Bapak ajakan kepada warga Bandung agar bisa mengembangkan UMKM, agar bisa lebih masuk ke pasar global. Silahkan Bapak. Siap. Ayo warga Bandung, kita tingkatkan UMKM-nya, jangan kalah bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing, dan ini mudah-mudahan menjadi industri kita, industri rumahan, terus kemudian juga kita bisa meningkatkan kreativitas kita, inovasi kita, dan terus semangat, jangan pantang menyerah. Wah, luar biasa. Betul sekali seperti yang tadi Bapak bilang, kita jangan kalah ya Pak sama perusahaan-perusahaan asing, dan kita mampu dan pasti bisa, apalagi warga-warga Indonesia ataupun misalkan warga Bandung ini kreatif sekali ya Pak ya. Bisa mungkin orang-orang dari luar gak mungkin Pak bisa bikin dari daur ulang sampah seperti ini ya Pak ya. Luar biasa loh, makanya kreatif, inovatif, dan pastinya harus tetap berkreasi nih untuk bisa memajukan daerah lokal juga nih. Bapak, terima kasih banyak atas Sama-sama. waktunya udah ngobrol-ngobrol bareng kami, berbagi informasi juga, dan mungkin nanti kalaupun memang ada sosial medianya bisa dilampirkan ke kami. Siap. Agar kami bisa ikut memasarkannya Insya Allah, seperti itu. siap, ya. Semoga semuanya lancar
lancar ya Pak ya, apapun Amin, itu yang sedang amin. dikerjakan. Terima kasih banyak. Iya, sama-sama. Wargi Bandung, cukup sekian untuk episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan episode-episode selanjutnya di YouTube channel Diskominfo Kota Bandung. Kami pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Presented by Humas Kota Bandung.